Al-Bukhari Jama' Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Mutafa 256 Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari yang hadisnya sahih semua itu bermadhab kepada Imam Syafi'i. Imam Tirmidzi muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh muridnya Imam Syafi'i. Abu Dawud muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ente baru keluaran sekolah tinggi swasta wis udah mentang-mentang sombong. Imam Bukhari-nya tuh taklid. Ada yang berjasa besar fi syariah, yaitu Imamuna Al-Imam Asy-Syafi'i wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Wulida fi Ghazzah sanata 150 Hijriyah wa tufiya bil Fustat Al-Qahirah Mesir sanata 204 Hijriah. Jadi usianya hanya 54 tahun, masih tua saya 63. Ada orang usianya pendek tapi jembar, ada orang usianya panjang tapi sempit. Yang pendek barokah banget, jembar. Kiai Wahid Hashim usianya 39. Imam Nawawi Abu Zakaria An-Nawawi sahibu Majmu' 45 tahun usianya. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i mendapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahr, Afghanistan dan sekitarnya lah, sebelah sononya Bengawan. Kalau sekarang Afghanistan dan sekitarnya. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Syekh, Imam, saya ingin paham agama Islam yang sempurna lah. Gimana caranya? Imam Syafi'i memanggil muridnya Rabi' Al-Muradi. Rabi' sini. Ayo naktub ar-risalah. Ayo nulis surat yuk untuk gubernur, menjawab pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i imla, Rabi' menulis, ternyata ar-risalah lil Imam Asy-Syafi'i berjumlah 300 halaman. Suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur. Mudah-mudahan ada Kiai NU bikin surat 100 halaman. Isinya gimana? Isinya begini. Itulah yang terkenal dengan cikal bakal ilmu usulul fiqh, yaitu Risalatul Imam Asy-Syafi'i raddan jawaban ala al-gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya begini. Gubernur, kalau Anda ingin paham Islam, pertama harus paham Al-Quran. Bayan ilahi Al-Quran. Tapi ayat-ayat Al-Quran itu tidak satu tipe. Ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah. Contohnya yang mutlaqah, qul ati'ullah wa ati'ur rasul, mutlaq. Wa ulil amri minkum, muqayyad. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasulullah, mutlak. Taatlah kepada pemerintah dengan syarat pemerintahnya baik. Namanya muqayyad ini. Ada ayat hakiki, ada ayat majazi. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, Allah duduk di arasy, majaz. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan orang kafir, majaz. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram, majaz. Fasna'il fulka bi a'yunina, majaz, a'yun. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, malaikat berbaris, Allah datang, periksa barisan. Dikira apa bendera merah putih apa? Itu waja'a amru rabbik, harus ditakwil, bukan wajah Allah datang periksa barisan, inspektur upacara apel bendera apa. Nah, Ar-Rahman al-Istawa, Allah duduk di aras, ongkang-ongkang itu kayak naik pesawat kelas eksekutif. Artinya istawa ay ista'la dan seterusnya lah, nanti rinci. Walhasil itulah tipe beberapa ayat Quran. Kalau sudah paham Quran dengan berbagai macam tipe ayat itu belum cukup, maka harus yang kedua bayan nabawi, yaitu sunnah hadis. Itu pun ada 4 grade, 4 derajat kualitas. Pertama, hadis mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-kidz wal khata', imma lafdzon wa ma'nan, tapi yang paling banyak ma'nan la lafdzon. Enggak usah diterjemah ya, enggak usah diterjemah kan pinter semua dah.
Yang kedua, hadis masyhur, sebawahnya mutawatir. Yang ketiga, hadis aziz, hadis yang baik, bernilai. Yang keempat, paling rendah, hadis ahad, yang rawinya satu orang. Sudah paham hadis dengan berbagai macam tipenya, masih belum cukup, kata Syafi'i. Harus yang terakhir, harus akal digunakan, bayan akli. Nah, akal itu, kalau akalnya akal kolektif, ulama bertemu musyawarah mengeluarkan hukum, namanya ijma'. Ada ijma' qauli, ada ijma' sukuti. Ada ijma' sukuti. Nah, yang keempat atau yang ketiga, artinya bayan akli, yang model kedua adalah akalnya ulama tidak individual, tidak kolektif. Namanya qiyas, analogi. Qiyas ada 9 macam: aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Qiyas ada 9 macam. Contoh, Al-Quran berulang kali perintah sholat, 62 kali aqimus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam, nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa, nggak ada di Quran. Di hadis adanya, furidat alaikum khamsu maktubat, az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Quran nggak menjelaskan 5 kali sholat, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, nggak ada di Quran. Hadis adanya. Hadis pun, Rasulullah pun tidak menjelaskan syarat sahnya sholat. Islam balik, berakal, suci dari hadas sohir, hadas kabir, suci dari najis, badan, pakaian, tempat, dukhul waktu, harus sudah masuk waktu. Nggak ada hadis yang rinci seperti itu. Rukunnya sholat 14, arkanus sholati 14, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku', at-tuma'ninah, al-i'tidal. Nggak ada tuh hadis yang punya begitu. Dari mana itu semuanya yang kita lakukan sholat setiap hari ini? Ijma'ul ulama, ijma'ul a'immah, sepakat sholat itu seperti itu. Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik bin Anas. Imam Malik antara lain, salah satu gurunya adalah Imam Malik. Imam Malik gurunya adalah Imam Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i gurunya adalah Imam Kharijah. Imam Kharijah ibn Sayyidina Zaid bin Thabit. Jadi praktek ibadahnya itu dari guru-gurunya, bukan dari akalnya, itu dari guru-gurunya. Prakteknya, ilmunya dari akal beliau, teorinya, tapi prakteknya bagaimana cara praktek sholat, praktek haji, dari guru-gurunya. Itu salah satu gurunya Imam Syafi'i dari Imam Malik. Ada lagi gurunya satu lagi, Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Banyak sekali sanadnya guru-guru beliau. Nah, jadi kita tidak bisa lepas dari ijma'. Kalau ada orang belum pernah sholat dan belum pernah lihat orang sholat, ingin bisa sholat hanya baca Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa sholat. Ada orang pergi haji, dari hotel mau diberangkatkan ke Arafah, Muzdalifah, Mina. Saya mau cari sendiri, nggak mau ikut rombongan. Mau cari sendiri Arafah, Muzdalifah, Mina, nggak ikut rombongan. Pakai apa carinya Pak? Pakai Quran dan hadis. Ketemu nggak kira-kira? Di Quran ada penjelasan dari hotel ke Arafah itu ke utara 28 km, ada di Quran, hadis. Nggak akan sampai ke Arafah, Muzdalifah. Harus ikut ulama atau pembimbing, atau minimal ya pembimbing lah, mutawifnya atau syahnya. Dah, qiyas. Jadi apa dasarnya kita sholat yang seperti kita lakukan tiap waktu? Ijma'ul ulama, dasarnya hukumnya. Qiyas. Qiyas satu, qiyas aulawi. Quran melarang kita bentak-bentak, ngomong kasar kepada ayah dan ibu. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan berucap kasar dan jangan bentak-bentak kepada ayah dan ibu, dosa besar. Lah kalau nempeleng? Kalau nempeleng boleh enggak? Jawab, mohon maaf jawab. Nempeleng ayah ibu boleh enggak? Enggak boleh. Dasar hukumnya apa? Enggak ada di Quran. Wala tadribhuma, enggak ada itu. Dasar hukumnya adalah qiyas aulawi. Kalau bentak saja haram, lebih-lebih nempeleng. Jadi kalau nggak pakai qiyas nggak bisa ngapa-ngapain kita ini. Qiyas burhan ini paling banyak harus pakai qiyas burhan.
ganja, ekstasi, sabu-sabu, heroin, kokain haram kan? Apa hukumnya? Dasar hukumnya apa? Nggak ada di Quran hadisnya ganja haram, heroin haram. Ada di Quran hadis? Nggak ada. Harus pakai kias. Namanya kias burhan, kias fakta. Hadza muskir wa kullu muskir khamrun wa kullu khamrin haram fahadza. Itu namanya kias burhani. Jadi ada orang nggak pakai kias nggak bisa ngapa-ngapain. Dua aja ya, masih ada 5 lagi, masih ada 7 lagi, nanti kalau ketemu lagi lah. Itu 2 aja kias, Aulawi dan Burhani. Ada istiqra'i survei, Imam Syafi'i menetapkan aqallul haid yaumun wa lailatun, lumrahnya 15 hari 15 malam, lumrahnya 7 hari, 7 hari, maksimal 15 hari. Itu menggunakan kias istiqra'i. Ada kias tamtsili dan lain-lain. Dah. Ada orang mengatakan nggak usah taklid, langsung aja Quran hadis. Sini, hadis yang paling ente banggakan hadisnya siapa? Imam Bukhari, paling sahih. Saya setuju, hadis yang paling sahih hadis Imam Bukhari, saya setuju, sependapat. Tapi ente tahu tidak, Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Nggak usah panjang-panjang, baca sampulnya kitab Bukhari, sampulnya dulu baca Sahih Al-Bukhari, Jama' Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Mutafa mi'atan sita wa khamsin, Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari yang hadisnya sahih semua itu bermadhab kepada Imam Syafi'i. Imam Tirmidzi muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh, Ishaq bin Rahaweh muridnya Syafi'i. Abu Dawud muridnya Imam Ali bin Hasan, Ali bin Hasan muridnya Syafi'i. Ente baru keluaran sekolah tinggi swasta wis udah mentang-mentang sombong. Imam Bukhari-nya tuh taklid. Enggak, mendoakan orang mati enggak akan sampai, percuma itu. Allahumma gfirlahu warhamhu, percuma, nggak nyampe itu. Ya udah kalau gitu, mudah-mudahan bapaknya sampean, ibunya sampean disiksa oleh Allah, digebuki malaikat mungkar nakir. Jangan marah, nggak sampai doa saya nggak nyampe. Jangan marah, doa saya nggak nyampe, nggak. Jadi Allah ma'adzibhu wadribhu wadkhilhu nar. Jangan marah, nggak nyampe. Ya. Itulah yang kita kenal dengan ahli sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i, imam yang berjasa besar, membangun metodologi, prinsip-prinsip jurisprudensi, namanya gitu.